Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Ya, adegan dimuka dengan para petualang yang putus asa berhadapan dengan naga bos raksasa Serbarumus level 67. Naga itu bersiap melancarkan serangan bola api mematikan. Tiba-tiba, sesosok goblin kecil muncul di hadapan naga raksasa itu. 8. Dengan kecepatan kilat, goblin itu menyerang dan menghancurkan naga tersebut. Ya, para petualang hanya bisa bengong. Baru kita lihat naga, seperti nonton sinetron. Si Maki hampir menyedot jarinya, saking syoknya. Si kesatria kayak mikir, mending jual aja armornya, buka warung aja deh. Ini bukan petualangan lagi, ini udah zona menyerah. Terungkap bahwa dalangnya adalah jagoan kita, yang tersenyum puas di atas bukit. Adegan beralih ke dunia nyata. Si jagoan kita ternyata adalah seorang kuli bangunan, yang hidupnya berat, tidak seberat ke hidup kalian. Dia hanya mendengar rekan kerjanya membicarakan orang yang dapat kelas hidden di game Heaven's Door dan menghasilkan banyak uang. Penjelasan tentang game Heaven's Door sebagai PvP apalah itu gua nggak peduli, yang super realistis. 24. Di puncak keputusasiaannya, dia tak sengaja berhasil menambang sebuah kristal hijau super langka. Saking senangnya, dia menjilat kristal itu dengan ekspresi wajah yang sangat eblek dan serakah. Persis seperti goblin. Coba aja kalian lihat sendiri. Nah, sama kan? 26. Tiba-tiba party lain yang dipimpin oleh penyihir cantik bertubuh semlehot bernama Catherine menemukannya. Setelah dirayu oleh Catherine, jagoan kita yang lemah syahwat tapi punya skill menambang setuju untuk membantu party tersebut. Dikarenakan dia sangat menginginkan yang semlehot. 33. Party mereka diserang serigala dan Catherine dengan kerennya mengatasi mereka semua monster itu dengan sihir api. Catherine memohon dengan tatapan memelas agar protagonis tidak meninggalkannya. Protagonis salah paham dan mengira ini adalah awal dari kisah cinta. Wajahnya langsung berubah drastis, pupilnya membesar seperti habis minum sirup cinta. Pipinya merona dan alisnya menggepak seperti burung cinta yang siap kawin. Sungguh eblek. Dia mencoba pamer dengan kekuatan memutar-mutar kapaknya. Tapi gagal. Anggota party lain malah asik membicarakan keuntungan. Tidak peduli padanya. Dia stres berat karena merasa diremehkan dan hidupnya menyedihkan. Dia stres berat karena merasa diremehkan dan hidupnya menyedihkan. Saking marahnya, dia memukul dinding gua dengan sekuat tenaga. Bam! Dinding gua itu retak dan hancur. Terungkap sebuah pintu dungeon tersembunyi. Anggota party berambut coklat tiba-tiba menyerang protagonis. Protagonis terkejut dan tidak menyangka pengkhianatan ini. Protagonis terkapar setelah serangan mendadak itu. Muncul notifikasi tentang Advanced Healing Crystal yang menyelamatkannya. Protagonis terbangun dan menyadari dia telah dibunuh dan kehilangan uang. Momen-momen eblek, wajahnya penuh amarah dan dendam karena dihianati. 49. Dengan semangat balas dendam, dia masuk ke dungeon dan langsung jatuh terguling-guling di tangga. Dia sampai di dasar dan melihat tahta raksasa dengan patung goblin. Inilah Goblin Shrine. Dia meremehkan dungeon itu. Berpikir, isinya hanya goblin. Protagonis menemukan sobekan kain yang familiar di lantai. 53. Protagonis terkejut menemukan mayat si kurcaci di party pengkhianat. Tiba-tiba muncul jendela peringatan merah tentang dungeon tingkat tinggi.
Protagonis mengenali suara dari peringatan sistem itu dan terkejut. Saya juga terkejut melihat ekspresinya yang sangat eblek. Tangan raksasa itu menangkap anggota parti pengkhianat, termasuk Catherine. Terungkaplah monster mengerikan, Ginger, level 80. Pemilik tangan raksasa itu. Ginger meremukkan para pengkhianat di dalam genggamannya dengan brutal. Protagonis menahan muntah melihat pembantaian sadis itu. Penjelasan sistem tentang bahaya rasa sakit di game yang bisa permanen. Protagonis mengingat jeritan minta tolong Catherine. Protagonis ketakutan dan berpikir untuk berhenti bermain game. Protagonis merasa sendirian dan ditinggalkan. Dengan tekad putus asa, wajahnya menunjukkan seringai nekat, ekspresi eblek, nekat dan bertahan hidup. Muncul pesan sistem yang aneh tentang Raja Goblin yang merasa ada ikatan dengannya. Protagonis merasa bingung dan mempertanyakan pesan itu. Protagonis teringat saat dia diremehkan di dunia nyata. Protagonis mengapalkan tinjunya dengan marah. Protagonis mengingat saat Catherine dibunuh di depannya karena ketidakberdayaannya. Protagonis berteriak frustasi dan marah. Kilas balik kehidupan kerasnya sebagai kuli bangunan. Meluapkan amarahnya pada patung goblin di tahta. Muncul jendela sistem yang menawarkan hidden class Goblin Summoner. Protagonis terkejut dan terharu dengan tawaran itu. Ekspresi Eblek bahagia bercampur air mata. Ginger masih mengawasi dengan mengerikan itu. Protagonis memutuskan untuk menerima takdirnya dan melawan. Protagonis mengaktifkan skill Goblin Summon. Muncullah sosok goblin kurus dengan tampang super Eblek. Dengan senyuman gila, protagonis memerintahkan goblin cupu itu untuk melawan Ginger. Pertarungan dimulai, monster Ginger menembakkan laser mematikan. Tapi si goblin Eblek dengan santainya malah menghindar. Protagonis kita cuma bisa bengong. Hah? Belum selesai bengong, si goblin sudah di depan Ginger dan meninju tangannya sampai meledak. Muka protagonis kita saking kagetnya langsung berubah. Efeknya, protagonis kita langsung kebanjiran XP segunung dan belajar skill super canggih. Memberi makan goblin dan mengajak jalan goblin, itulah skill barunya. Selamat, Anda resmi menjadi pengasuh. Pengasuh goblin. Si goblin pamer pose aneh dan di notifikasi XP untuknya pun terus bermunculan. Dengan muka jelek yang eblek dan lidah yang menjulur, si goblin tertawa. Ih. Sementara notifikasi XP terus memenuhi layar. Protagonis kita masih tak percaya. Bergumam. Sialan, goblin yang kelihatannya lemah ini ternyata cuma lemah syahwat. Dia menyelesaikan kalimatnya dengan kesadaran penuh. Ternyata level maksimal. Misteri dari prolog akhirnya terjawab. Dengan beralih ke kilas balik pembantaian, tangan raksasa Ginger mencengkram salah satu anggota parti pengkhianat. Ginger meremukkan orang itu dengan brutal. Di dalam genggamannya, fokus pada wajah Catherine yang penuh teror saat dia juga tertangkap dalam genggaman maut itu. Catherine terlihat berteriak histeris di dalam kapsul VR. Merasakan sakit dan trauma yang sesungguhnya. Seorang pria berjas, itulah asistennya, berlari menghampiri kapsulnya dengan panik sambil berteriak, "Nona!" Wajah si asisten terlihat sangat khawatir saat melihat kondisi majikannya. Dijelaskan nasib tragis Catherine, akibat shock mental yang parah, dia terpaksa pensiun game secara permanen. Kembali ke dalam game, si goblin level max ini mengamuk. Memukul monster lain dengan bentungannya. Damage-nya tidak masuk akal, 9999 bertebaran di mana-mana. Notifikasi simpel muncul. Anda telah naik level. Si goblin membantai segerombolan serigala dengan mudahnya. Menjelaskan lebih banyak damage 999 dan notifikasi naik level lagi. Notifikasi naik level muncul lagi. Dan lagi, menunjukkan betapa cepatnya dia menjadi kuat. Dengan pose sangar di atas tumpukan monster, si goblin memastikan tidak ada yang tersisa. Sementara notifikasi level up terus masuk untuk tuannya. Setelah semua kekacauan berakhir, protagonis kita dengan santainya memunguti item receh. Batu mana monster peringkat rendah. Dia memeriksa statusnya. Kini dia sudah level 31 dengan 25 status poin. Dia sadar, semua harta karun dungeon adalah miliknya.
Dia menatap goblinnya dan berpikir, dia yang bekerja keras, aku yang naik level. Aneh. Otak logisnya mulai bekerja dan bertanya-tanya, masuk akal nggak sih? Monster rendahan kayak goblin ini sekuat ini? Jangan-jangan ini bug. Pikiran logis itu langsung dia buang ke tempat sampah. Dengan muka gila, dia berteriak, bodoh amat. Kalau ini bug, harus gua manfaatin. Habis-habisan sebelum kena patch. Ambisinya membara. Dengan goblin ini, dia tak perlu lagi jadi kuli tambang. Dan merasa yang terhebat di Heaven's Door. Dengan pindah ke dunia nyata, dia berada di Nara Bank. Di tempat penukaran item, game ke uang tunai. Dengan santai menyebutkan item bos langka, selaput dan jantungnya Ginger. Mendengar itu, Mbak Teller Bank itu langsung shock dan berteriak memanggil bosnya. Protagonis kita malah bengong. Heh? Loh, kok nyari bos? Dia bertemu manajer bank Nara yang menawarinya teh. Dia meminum tehnya dengan jujur, berkomentar. Ini dingin. Si manajer, cerita berlanjut di ruang manajer bank. Siskom Cul bertanya, tapi ada urusan apa manajer sampai mau ketemu saya? Saya hanya mau menukar item jadi uang. Si manajer menjawab dengan licik bahwa dia punya tempat yang lebih baik untuk menyimpan uangnya. Manajer itu mulai menawarkan opsi investasi. Ia menanyakan sayang jika uang sebanyak itu hanya disimpan di rekening biasa. Siskom Cul bingung dan curiga. Dia masih berpikir uangnya hanya sekitar 1 juta won dan bertanya-tanya kenapa seorang manajer sampai repot-repot mengurusinya. Si manajer tersenyum dan mengoreksinya. Dia menjelaskan bahwa nilai dari jantung dan selaput ginger di harga pasar saat ini cukup jauh lebih besar dari yang Siskomcul kira. Adegan pindah kembali ke dalam game, terlihat Siskomcul sangat gembira dan mengangkat goblinnya setinggi-tinggi. Dia berteriak, Goblin, aku berhasil bayar 10% utangku. Berkat kamu, dasar bajingan kecil yang imut. Ini menandakan hasil penjualan itemnya sangat sukses besar. Dia memuji penampilan si goblin. Siapa bilang goblin itu jelek? Kau sangat imut. Aduh, sial. Aku tidak bisa bohong. Dia pun sadar goblinnya memang jelek dan berpikir untuk menyembunyikannya selagi di kota. Masalah baru muncul. Ternyata goblin level max ini ia tidak bisa di-unsummon atau disembunyikan. Si goblin malah nempel terus di kakinya seperti anak kecil, membuat semua orang di kota menatap mereka dengan aneh. Si Skomcul pun panik. Para pemain lain di kota mulai berbisik dan mengejek penampilan mereka, terutama karena ada goblin yang berkeliaran bebas di area aman. Salah satu pemain tertawa keras. Lihat, betapa jeleknya dia. Haha, Siskomcul dengan muka kartun yang super terhina. Baru sadar kalau yang diejek jelek itu adalah dirinya, bukan si goblin. Dia pun berteriak dalam hati. Aku bukan goblinnya. Siskomcul benar-benar syok. Hah? Sementara itu, si goblin yang dari tadi nempel dengan polosnya ikut bingung. Dengan bersuara, Kik. Dengan ini merupakan reaksi mereka terhadap seorang yang tiba-tiba menghadang di jalan. Bercerita berlanjut, cerita berlanjut di tengah kota. Tiba-tiba, seorang pemain berbadan besar dengan rambut merah bernama Patton menghadang jalan mereka. Marah-marah, ngapain ada goblin di jalan di kota ini? Orang-orang di sekitar mengenali Patton sebagai anggota Guild Eviton dengan julukan Sang Pemusnah. Terungkap kalau julukan keren itu cuma karangan dia sendiri, biar kelihatan sangar. Mendengar julukan itu, Siskomcul langsung pasang muka panik. Dengan ebleknya, dia berbicara dengan logika sederhana. Gawat, orang waras mana yang ngasih julukan seram buat dirinya sendiri? Ini orang pasti otaknya gak beres. Singkat cerita, setelah menyerang si goblin dan damage-nya nol, Patton si pemusnah malah kena pukul balik dan tewas seketika dengan muka mengenaskan. Karma instan dari si goblin eblek. Si Skomcul malah panik stadium akhir.
Mukanya udah kayak maling kepergok hansip. Sialan, kalau orang-orang tahu goblin pembunuh itu peliharaanku, habislah aku. Masalah belum selesai, malah makin besar. Sisa anggota Guild Eviton mulai muncul, dipimpin oleh sang assassin keren berambut biru dan menuntut pertanggungjawaban atas kematian teman mereka. Dilema seorang OP, Siskomcul sama sekali tidak takut goblinnya akan kalah. Dia malah pusing mikirin kalau goblinnya sampai membantai satu guild di tengah kota, reputasinya bakal hancur lebur. Dia mencoba melerai situasi, teriak, "Tunggu!" dan bilang biar dia yang mengurus goblinnya sendiri. Tapi si assassin malah mengancam akan membunuhnya juga kalau ikut campur. Siskomsus ganti strategi. Dia mencoba pakai psikologi. Ikut campur. Ya enggak lah, tapi kan malu-maluin kalau kita yang hebat ini ngeroyok si goblin kecil. Sambil dia sibuk berdiplomasi, si goblin eblek di belakangnya malah udah pakai skill lempar batu. Rencana diplomasi gagal total karena ulah si partner. Hasil dari skill lempar batu, si goblin eblek, salah satu assassin keren di Guild Aviton, si master kecepatan tewas seketika kena crit kill. Sungguh kematian yang sangat tidak elit. Melihat teman yang tewas konyol, anggota guild yang lainnya auto mengamuk dan berteriak, "Tangkap dia juga!" Siskomcu langsung ambil angka 1000. Panik, kok jadi begini? Sementara itu, Goblin malah lari sambil ketawa ngakak. Di tengah pelarian, seorang kakek misterius tiba-tiba membuka pintu dan menyuruhnya masuk pintu dan bersembunyi. Tanpa pikir panjang, dia nurut. Si kakek malah bilang dengan nada seram, "Lewat sini ke pemakamanmu." Siskomcul pun teriak frustasi karena merasa ditipu. Siskomcul pun teriak frustasi karena merasa salah percaya orang lagi. Lagi sibuk dikejar-kejar, sistem game malah iseng ngasih notifikasi. Siskomcul ngomel, "Apalagi nih? Gue lagi sibuk kabur boy." Isi notifikasinya malah lebih ngeselin. Si Raja Goblin memuji sifat liciknya karena menyerang saat musuh lengah dan memberinya 1 poin Goblin. Dia pun tersinggung, "Licik katamu?" Setelah berhasil kabur, entah bagaimana, dia merenung dengan tatapan tajam. Dia mengingat kembali bagaimana dia diajak masuk party, lalu dihanati dan diserang secara tiba-tiba tanpa alasan. Dia menatap partner setianya dan berkata dengan serius, "Dengar baik-baik, Goblin, kita sudah selesai. Kita sudah selesai diremehkan karena dianggap lemah. Dia akhirnya menyatakan perang. Mulai sekarang, kita akan hancurkan Guild Efton." Wajahnya dan si goblin berubah jadi sama-sama eblek, liar dan penuh seringai gila sambil tertawa. Hihihi. Dengan beralih ke Guild Eviton yang sedang bersiap memburunya. Apa yang diburu, Bang? Bang, apa yang diburu, Bang? Kalau berburu yang ini mah aku siap, Bang. Sekarang pun aku langsung OTW, Bang. OTW, mau kemana aja lu tak-tak. Giliran gini lu cepat. Hehehe, maklum, Bang. Naluri pemburu, Bang. Top. Salah satu anggotanya, Guild Archer wanita seksi, meremehkan Siskomcul dan merasa dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Pemimpin Guild Efton, Enyuk, ternyata cerdas. Dia memperingatkan anak buahnya, "Jangan lengah meskipun si Peten itu paling lemah di antara kita. Dia mati dalam satu pukulan." Ada yang aneh dari goblin itu. Enyuk meneriakkan nama salah satu anggotanya yang telah dikalahkan. Wajah Enyuk disandingkan dengan seringai goblin, menunjukkan betapa berbahayanya lawan mereka. Salah satu assassin nekat maju dan menyerang si goblin dengan jurus andalannya, berteriak, "Ah!" Serangan super keren itu mendarat telak di badan si goblin, dan damage-nya 0 besar. Si penyerang pun syok, "Mustahil, damage 0." Sementara itu si goblin eblek malah menjulurkan lidahnya, dengan santai seolah-olah baru saja digelitik. Melihat kejadian absurd, Enyuk sadar kalau damage jutaan yang dia lihat sebelumnya bukankah salah lihat. Goblin ini benar-benar monster. Anggota guildnya mencoba menyerang,
tapi si Goblin terhindar dengan mudah. Si pemanah cewek seksi, Ji-hyun, yang di chapter sebelumnya meremehkan Siskomcus, sekarang malah berteriak-teriak panik dari atap. "Woi, ngapain kalian bengong? Masa kalian mau mati dibunuh Goblin?" Dalam hatinya, dia juga sama bingungnya. Gimana cara monster rendahan ini ngasih damage jutaan? Pasti mereka pakai trik curang. Tipikal orang yang tidak mau menerima kenyataan. Tiba-tiba, fokus musuh beralih. Siskomcul diselimuti aura merah dan dapat notifikasi di buff. Kejahatan ekstrem telah menurunkan kecepatanmu 90%. Semua serangan sekarang menjadi serangan kritis. Dengan muka dingin, Siskomcul berkata, menjengkelkan sekali. Ji-hyun ngomel ke kaptennya Enyuk. "Ngapain kamu pakai skill hebat? Cuma buat ngelawan satu goblin. Boros MP tahu." Si kapten dengan sombongnya bilang kalau skill itu enteng banget buat dia. Ji-hyun akhirnya pasrah. "Hah? Ya sudah. Ayo kita selesaikan ini. Cepat sebelum ada yang lihat." Dia malu. Guys, malu kalau ketahuan satu guild ngeroyok satu goblin. Dia pun terpaksa mengeluarkan skill kombonya. Gale Arrow sambil terus ngedumel karena merasa ini berlebihan untuk seekor goblin. Skill panahnya ternyata bukan buat nyerang, tapi skill support, menciptakan area hijau yang menghapus semua debuff dari teman-temannya. Enyuk sekarang yang sudah debuff penuh, jadi semakin sangar. Dia bilang dengan keren, "Waktunya untuk bermain-main, goblin." Dengan aura hijau menyala-nyala, Enyuk meleset maju. Bukan meleset, jir, melesat. Salah-salah mulu lo bang. Makanya ngopi dulu bang. Sambil ngudut bang, ngopi. Makanya bang. Boleh kita ulangi ya guys ya. Lanjut bang. Dengan aura hijau menyala-nyala, Enyuk melesat maju untuk menyerang si Goblin Eblek. Diancam sama assassin paling sangar di guild. Apa reaksi si Goblin? Dia malah pasang muka mesum sambil melet-melet. Sama sekali nggak ada takut-takutnya. Tiba-tiba muka keren Enyuk yang sudah siap menyerang berubah menjadi panik. Tunggu! Ini tidak mungkin. Ternyata Enyuk sibuk mau menyerang. Si Goblin malah udah ngebantai anggota guild lain. Di belakangnya, si cewek pemanah, Ji-hyun cuma bisa teriak ngeri. Melihat temannya hancur berkeping-keping. Ji-hyun, si pemanah, tertunduk lemas setelah melihat teman-temannya tewas. Akhirnya dia sadar dan bergumam. Akhirnya dia sadar gimana bang? Dia sadar bahwa si botak ganteng bang. Bukan gitu tak. Bukan elu yang dimaksud. Udah. Lanjut. Tapi kan aku ganteng bang. Enggak. Tidak mungkin. Apa Goblin ini bukan monster biasa? Tiba-tiba Siskomcul muncul di belakang dan dengan santai mengaku, "Yeah, aku yang memanggilnya." Dengan seringnya paling gila, Siskomcul menegaskan kalau dia sekarang sedang sangat marah. Siskomcul mulai menjelaskan, tapi pilihan katanya kacau balau. "Aku dan barang berhargaku kini sarafnya lagi tegang." Ji-hyun salah fokus ke kata tegang. Bang. Apa yang tegang bang? Kon. Pasti kon. Bukan. Lu asal-asal aja tak. Bahaya ini. Nanti kena itu lagi. Nanti gua diblokir cok. Iya. Maaf bang. Ini gua sensor ya bang ya. Kerumunan penonton di bawah melihat drama yang terjadi di atas atap. 185, para penonton salah paham, mengira si Goblin akan menyerang si Ji-hyun. Adegan di atap seolah-olah membenarkan gosip itu. Si Goblin Ebek terlihat sedang menyerang si Ji-hyun. Adegan di atap seolah-olah menegangkan, tegang terus, anjir. Belum apa-apa bang. Udah tegang aja bang. Ulangi lagi guys. Adegan di atap seolah-olah membenarkan gosip itu. Si Goblin Eblek terlihat sedang menyerang Ji-hyun. Mereka melihat situasi semakin kacau. Siskomcul ikutan panik dan teriak, "Goblin, berhenti!" Kerumunan penonton makin bingung dan kini menganggap Siskomcul sebagai pahlawan misterius. Di atap,
Si goblin menatap Ji-hyun dengan sedih, lalu melepaskannya. Kerumunan penonton malah jadi supporter dadakan. Di bawah, mereka berteriak, "Semoga berhasil, hancurkan dia!" Menyemangati Siskomcul untuk melawan goblinnya sendiri. Siskomcul benar-benar bingung dengan muka ebleknya. Hah? Kenapa mereka malah menyemangati aku? Akhirnya otaknya nyambung juga. Dia sadar kalau kesalahpahaman ini bisa dimanfaatkan. Dia mulai sandiwara. Biar aku yang urus goblin ini. Aku tidak mau Guild Afton sampai terluka. Dia berdiri gagah di depan Ji-hyun dan berteriak ke arah si goblin. Lepaskan wanita ini. Dengan tatapan gila, Siskomcus untuk menunjuk Ji-hyun dan berkata kau, menyiratkan bahwa dia tahu semua tentang pengkhianatan mereka. Siskomcus mengancam Ji-hyun secara pribadi, aku tidak akan membunuhmu jika kau berjanji akan tutup mulut soal aku dan goblin ini. Dia menunjuk goblinnya dan memulai berakting. Goblin, beraninya kau menyerbu desa. Dia melanjutkan dengan penuh drama. Dan kau bahkan membuat penderitaan pada orang-orang. Aku akan. Dia menggunakan skill barunya, Walk the Goblin. Sebuah kalung dan rantai emas muncul di leher goblinnya. Rencananya hancur. Ternyata itu artinya si goblin yang mengajak jalan tuannya. Rantai itu menarik Siskomcul dengan kencang, membuatnya terseret. Siskomcul diseret dengan tidak elit oleh goblinnya sendiri keliling kota. Para penonton salah paham, mengira rantai emas itu adalah skill tingkat tinggi, rantai cahaya. Dengan muka datar, menahan malu, Siskomcul berpikir, ini cuma skill ngajak jalan. Tapi di depan umum, dia berteriak, semuanya mundur, ini berbahaya. Para penonton semakin yakin kalau Siskomcul adalah pemain dewa yang menyamar. Siskomcul melanjutkan sandiwara nekat dan bertekad mengusir si monster. Padahal aslinya dia yang punya. Dia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Skill kedua, di mana dia mendapatkan memberi makanan goblin. Dengan pose dramatis, dia melempar sosis jauh-jauh sambil berteriak, ini adalah akhirmu. Melihat sosis, si goblin Apple Max langsung berlari mengejarnya dengan gembira. Saking semangatnya, lari si goblin sampai membuat tanah retak saat ia keluar dari gerbang kota. Penonton bersorak-sorai. Dia berhasil, dia mengusir goblin itu. Siskomcul pun melambaikan tangan dengan canggung untuk menjadi seorang pahlawan kota berkat sebuah sosis. Setelah kekacauan mereda, Ji-hyun menjelaskan bahwa hanya dia yang tahu rahasia Siskomcus. Siskomcul berpikir licik untuk memanfaatkannya. Ji-hyun menjelaskan tentang tanah suci Pascal, area aman di dalam game. Siskomcul dengan seringai gila mengancam akan melakukan spawn camp pada Ji-hyun jika dia buka mulut. Ji-hyun hanya bisa menangis ketakutan dan setuju. Siskomcus berbaring santai di kamar penginapan mewah, merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia teringat pada Catherine dan berpikir, jika aku bisa, aku pasti akan menyelamatkan dia. Siskomcul membuka toko skill goblin, tapi semua setingkat skill lanjut masih terkunci. Dia membeli untuk mengukur skill dasar, Goblin Skill Rally. Nah, ternyata skill goblin itu membuat si goblin datang tepat di depan wajahnya. Dia pun teriak shock. Tuh NPC pemilik penginapan mengantuk karena mendengar suara ribut-ribut. Siskomcul yang panik. Di dalam kamar Siskomcul sedang memohon ampun ke goblinnya sendiri yang berteriak ngambek. Malam harinya Siskomcul tidur di sekasur dengan goblinnya dan menyimpulkan dunia ini isinya bajingan semua. Keesokan harinya Siskomcul bertemu dengan sisa anggota Guild Eviton di sebuah bar. Mereka mengenali Siskomcus sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Ji-hyun. Hyun si pemimpin asasin mengucapkan terima kasih sambil memasang tatapan maut. Ji-hyun mencoba menenangkan teman-temannya, tapi mereka masih curiga. Gold Afton secara resmi menyatakan hutang budi dan menawarkan bantuan. Siskomcus langsung menagih hutang budi itu dan meminta bantuan untuk pindah ke zona berikutnya. Si kakek misterius yang kemarin muncul dan berkata, saya cukup tahu cara untuk sampai ke kota sana. Siskomcus langsung mengkonfrontasi si kakek misterius, menuntut penjelasan. Di tempat lain, Petan si pemusnah merenung karena mengakui kekuatan si goblin itu. Enyuk juga mengakui dalam hati bahwa dia pasti akan tewas jika Siskomcus serius. 236. Si kakek mengungkap syarat untuk keluar dari level harus menyelesaikan sebuah red dungeon.
Dijelaskan bahwa Dungeon Raid itu spesial dan hanya terbuka dalam satu waktu tertentu. Terungkap alasan Guild Afton berkumpul kemarin adalah untuk menaklukkan Dungeon Raid. Enyuk mengkonfirmasi bahwa ulah Siscomchus ini dan goblinnya telah merusak rencana raid mereka. Siscomchus sadar karena raid yang sudah terlewat, dia terjebak di area pemula selama sebulan penuh. Wajahnya pun mulai panik. Masih di dalam bar, wajah Skimchulsus menunjukkan ekspresi syok dan kepanikan murni. Matanya terbelalak, tak percaya bahwa semua usahanya menjadi sia-sia dan rencananya untuk menjadi yang terkuat harus tertunda sebulan penuh. Si pemimpin Guild Eviton menatap Skimchulsus dengan tatapan tajam dan serius. Meskipun dia juga dirugikan, ada sedikit rasa puas melihat pahlawan yang mengacaukan rencananya kini ikut merasakan penderitaan yang sama. Suasana di bar menjadi suram. Anggota Guild Eviton lainnya yang telah berkumpul, kini hanya bisa berdiri dalam siluet kekecewaan. Rencana besar mereka untuk menaklukkan Raid Dungeon telah hancur total karena kekacauan kemarin. Ji-hyun, si pemanah, menatap Skimchulsus dengan ekspresi khawatir. Meskipun dia diancam, dia tahu betapa frustrasinya terjebak di area pemula, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya. Dengan langkah gontai, Skimchulsus meninggalkan bar. Di luar, di sebuah gang yang sepi, dia menemukan goblinnya yang setia sedang bersembunyi di balik sebuah peti kayu, mengintip dengan senyum jahilnya yang khas. Melihat tuannya muncul, si goblin langsung melompat keluar dari persembunyiannya. Dengan mulut terbuka lebar dan lidah menjulur, dia mengeluarkan teriakan bahagianya, KIERGH, sama sekali tidak menyadari kesengsaraan yang sedang dialami tuannya. Bulan kemudian, waktu berlalu. Skimchulsus telah menghabiskan sebulan penuh untuk berlatih dengan terpaksa. Tiba saat yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba, di tengah hutan area pemula, sebuah portal raksasa berwarna merah darah berputar dan terbuka dengan energi yang menggelegar. Di alun-alun kota, si kakek misterius dan para pemain lainnya terkejut bukan main. Sebuah notifikasi sistem berwarna biru muncul di depan mereka, bertuliskan, Boss Raid OPENED. Wajah si kakek menunjukkan keterkejutan, ini adalah hari yang telah mereka nantikan. Skimchulsus, yang kini jauh lebih siap, berdiri bersama Ji-hyun. Dia menatap pintu masuk Dungeon Raid dengan tekad yang baru. Bulan penantiannya akhirnya berakhir. Di depan gerbang Raid yang berputar, Guild Eviton telah berkumpul kembali. Dipimpin oleh Eun-hyuk, mereka berdiri sebagai satu kesatuan, siap untuk menghadapi tantangan di dalam. Kali ini, tidak akan ada lagi gangguan. Tepat di ambang gerbang Raid, Skimchulsus menarik goblinnya ke balik pohon. Goblin, akan jadi masalah kalau mereka tahu kau bersamaku, bisiknya. Jadi tunggu di sini sampai aku memanggilmu. Si goblin yang setia hanya mengangguk patuh, kik. Skimchulsus kemudian bergabung kembali dengan Guild Eviton. Eun-hyuk menatapnya dengan dingin, jadi, kau ikut atau tidak? Skimchulsus memasang seringai percaya diri, tentu saja. Mana mungkin aku hanya diam melihat kalian semua masuk dan mengisi kantong kalian. Sebuah aliansi yang sangat rapuh pun terbentuk. Sebelum melangkah masuk, Skimchulsus teringat kembali pada pengkhianatan yang dilakukan Party Catherine. Kilas balik yang menyakitkan itu membuatnya bertekad dalam hati, siapapun bisa mengkhianatiku seperti waktu itu. Aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Patonsi, pemusnah, warrior LV, 28, yang sudah hidup kembali, maju dengan penuh kesombongan. Ketua guild kami mungkin tidak ada di sini, tapi seluruh guild Eviton ada. Bos seperti ini, sambil memimpin guild Eviton menyerbu ke dalam portal merah, Paton menyelesaikan kalimatnya dengan teriakan perang, hanya butuh 10 detik untuk kami bunuh. WHOOA. Di dalam Dungeon, parti utama telah terbentuk. Selain Skimchulsus, ada Ji-hyun si pemanah dan seorang prajurit tua bernama Seung-ryul the Tuning Warrior. LV, 26, yang tampak tangguh. Mereka memasuki sebuah ruangan raksasa yang gelap. Di tengah ruangan, mereka disambut oleh pemandangan kaki sesosok monster yang begitu besar hingga puncaknya tak terlihat. Eun-hyuk yang kecil tampak kerdil di hadapannya. Ji-hyun si pemanah mendongak untuk melihat wujud asli sang Boss Raid. Wajahnya langsung pucat pasi dipenuhi kengerian, kakao. Dia sepertinya mengenali monster mengerikan itu. Sadar akan bahaya yang luar biasa,
Skimchulsus secara refleks memeriksa tasnya untuk mencari barang penyelamat. Betapa kagetnya dia saat menemukan kristal hijau di tangannya. Aku punya Advanced Healing Stone juga. Hah, tunggu, bukankah aku sudah menggunakan ini? Benda misterius yang mengawali segalanya telah kembali. Apa karakter lain dalam raid, termasuk pria berambut ungu dan si kakek misterius, juga terlihat tegang. Mereka sadar bahwa raid boss kali ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem yang mengejutkan muncul di hadapan semua anggota party, Hiden Dungeon, kediaman raksasa baja. Salah satu dari mereka berteriak ngeri, apa-apaan ini? Ini Dungeon tersembunyi. Sang bos, Steel Giant LV-40, mengamuk. Dengan raungan memekakkan telinga, monster baja itu menghantamkan tinju raksasanya ke tanah. Skimchulsus dan seluruh anggota party terlempar dan tercerai-berai untuk menghindari serangan mematikan itu. Di tengah kepanikan, Sengriul si prajurit tua mencengkeram Enhyuk dan berteriak, Seungryul si licik. Rencana gila apa yang kau pikirkan sekarang? Enhyuk, yang biasanya tenang dan keren, kehilangan kendali dan balas berteriak, aku tidak tahu sialan. Salah satu anggota Guild Eviton menjelaskan bahayanya dengan panik, semua orang tahu itu. Masalahnya level dia 40. Ini bukan sekadar mati saja kalau kita terkena serangan itu. Kematian di sini berarti penalti yang jauh lebih berat. Skimchulsus, sambil berkeringat dingin, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi perbedaannya hanya 10 level, pikirnya. Tidak akan seburuk pensiun. Dia teringat nasib Catherine dan membulatkan tekadnya untuk tidak berakhir sama. Skimchulsus membuka mata. Dunia virtual perlahan memudar, berganti dengan kenyataan yang dingin dan sunyi. Namun gema petualangannya masih terasa nyata di pikirannya. Melihat Skimchulsus hanya berdiri diam, Ji-hyun berteriak ketakutan, Kim Chulsoo. Jangan hanya berdiri di sana, lari ke portal. Sebagian besar anggota party sudah memutuskan untuk kabur. Mendengar ajakan untuk lari, sisi serakah Skimchulsus langsung muncul. Dengan wajah gila, dia berteriak pada teman-temannya yang kabur, kalian mau lari dari Dungeon tersembunyi. Apa kalian tidak tahu hadiah macam apa yang ada di sini? Dia memasang seringai licik. Melihat rekan-rekannya yang pengecut, dia bergumam pada dirinya sendiri, kalian bercanda. Sebuah ide gila mulai terbentuk di kepalanya. Skimchulsus membuat keputusan. Sambil melihat Ji-hyun dan Paton lari tunggang langgang, dia mengumumkan pada dirinya sendiri, oke. Kalian boleh lari, aku akan mengambil semua hadiahnya. Mengabaikan teriakan teman-temannya, Skimchulsus berkata, persetan, terserah. Dia tidak lari ke pintu keluar, melainkan berlari dan melompat ke arah yang berlawanan, tepat ke dalam sebuah portal aneh yang bersinar merah di dekat kaki sang Steel Giant. Skimchulsus mendarat di sebuah ruangan terisolasi. Di hadapannya, hanya ada sang Steel Giant yang kini menatap lurus ke arahnya, bersiap untuk menyerang. Dia benar-benar sendirian. Pas sempat bereaksi, Skimchulsus langsung tewas dalam satu serangan. Karakternya hancur berkeping-keping. AAGH, aku terbunuh dalam satu serangan padahal levelku sudah di atas 30. Aku tahu dia level 40, tapi tetap saja. Saat sedang dalam kondisi mati, jendela statusnya muncul. Terungkaplah alasannya, dia lupa menggunakan 26 poin status yang dia miliki. Sialan, aku lupa menggunakan poin statusku. Teriaknya dalam penyesalan yang mendalam. Di luar, party yang kabur melihat notifikasi sistem, ZKIMCHULSOOZ telah tewas. Paton bergumam tak percaya, sialan. Dan si bodoh itu adalah orang yang sama yang melawan Goblin kemarin. Pan Enhyuk tertuju pada sang Steel Giant yang kini diselimuti aura emas. Ini sebabnya kita dihadapkan pada raid boss tersembunyi ini. Fokusnya adalah bagaimana cara mengalahkan monster itu, bukan pada Skimchulsus. Sementara itu, di luar Dungeon, si Goblin yang sedang menatap bintang-bintang tiba-tiba merasakan sesuatu. Panggilan dari tuannya, Skimchulsus, yang hidup kembali berkat Advanced Healing Stone, langsung panik. Dengan wajah terdistorsi, dia mengaktifkan skill rally dan berteriak sekuat tenaga, Goblin. Aku memilihmu. Vimkul, dengan muka penuh harap, memanggil makhluk hijau itu. Goblinn. Sini kamu.
Teriaknya, semangat kayak lagi nawarin dagangan. Goblin langsung nyolot, persis tetangga kalau parkir mobilnya mepet. Woi Goblin sialan, lama amat datangnya. Kemudian dia ngedumel, ini mah kayak nunggu tukang sayur yang gak lewat-lewat. Tapi jangan salah, Goblin yang pemarah ini punya kekuatan luar biasa. Kukunya mencakar-cakar udara, mungkin lagi latihan jadi Wolverine KW Super. Bapak Pemanah siap, di atasnya pun bersiap meluncurkan serangan. Jurus pamungkas Mbak Pemanah, one shot, one kill bow, full charge, beraksi berhasil menghajar bos itu dengan damage yang luar biasa. Pertempuran usai, si Mbak Pemanah lega, kita menang. Katanya muncul notifikasi, you have level up. Level up sih bang. Kok ditaruh di situ bang? Ya karena ya udahlah tak, lu masa nggak paham tak? Teman-teman skimcul yang lain juga lega. Meski ada yang mengeluh mulutnya berdarah. Pria berkerudung bertanya, apa semua aman? Skimcul yang serakah pun langsung berteriak-teriak. Hadiahnya kasih ke gua sekarang juga. Bang, belum apa-apa bang, udah melon lagi bang. Iya tak, sabar. Gua nggak sengaja tak, ini tak nemu. Ya udah gua taruh. Mbak Pemanah berusaha menahan Skimcul. Tunggu dulu, kita harus berbagi semua hadiahnya bersama-sama. Skimcul panik, jangan-jangan mendekat, teriaknya bingung. Karena dia sendiri yang mau mengambil hadiah. Maafin Bang Botak ya guys ya. Hidungnya itu udah kelelep ingus itu. Banyak banget tuh. Dia sinusitis itu guys. Dia habis operasi itu guys. Maafin dia ya guys ya. Iya maafin aku ya guys ya. Karena aku habis operasi kemarin. Jadi suaraku kayak kelelep gitu ya. Setidaknya aku udah usaha buat kalian ya guys ya. Oke lanjut. Lanjut bang lanjut. Si pemanah bingung. Kenapa dia begitu sih? Si pemanah melihat notifikasi. Anda tidak memenuhi kondisi untuk kelas tersembunyi. Ia pun kaget. Mengalahkan Hidden Boss Dungeon saja tidak cukup. Skimcul menjelaskan bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk naik kelas. Skimcul bilang, asal kita memenuhi syarat, kita bisa naik kelas tanpa mengalahkan bos. Skimcul tiba-tiba panik lagi saat hendak mengambil hadiah. Ini kenapa harus sekarang sih? Petiknya. Ia berteriak histeris. Sah! Ternyata si goblin sialan tadi hancur kembali lagi. Meskipun banyak drama, Skimcul atau Siskomcus berhasil naik level dari 31 ke 34. Teman-temannya menganggap langkah Skimcul seperti Gollum. Skimcul menjawab, bukan Gollum, tapi Precious, sambil menganggap hadiahnya sendiri adalah miliknya. Pria berkerudung menasihatinya, jangan serakah dengan hadiah yang tak terduga. Skimcul kaget, kamu serius? Tim mengancam Skimcul. Kalau kita mau, kita bisa mengambilnya dengan paksa. Sekarang juga. Skimcul berlutut, memohon-mohon. Tapi gue tetap mau ini, katanya sambil diminta untuk memberikan item itu kepada Jiyun. Seorang kakek tua muncul. Skimcul marah pada si pria berkerudung. Dasar anak sial. Skimcul meledak marah. Bangke lu, gue tahu lu banyak lakuin ini. Ia merasa dihanati 2 kali. Terungkap bahwa hadiah yang diperebutkan itu adalah busur. Great Bow of the Iron Giant. Great Bow of the Iron Giant. Sebuah unik item. Busur itu tidak bisa dijual dan hanya bisa digunakan oleh kelas pemanah. Ide licik Skimcul muncul. Siapa yang bakal rugi kalau gua ambil item ini? Hah, lu pada harus beli ini dari gua. Skimcul dan si goblin sialan tertawa jahat bersama. Si pria berkerudung menganggap Skimcul jijik, mirip seperti goblin. Skimcul menunjukkan material-material berharga di tangannya. Bodoh amat, senjata unik ini milik gua butuhin ini. Ia mengungkapkan bahwa dulu ia adalah pemain mining. Mereka terlalu fokus pada senjata unik, sampai nggak sadar nilai sebenarnya ini. Skimcul juga dapat hadiah lain, The Thief Glove. Ia bilang ini jackpot yang sesungguhnya. Skimcul berterima kasih pada Eviton, si pria berkerudung, menandakan ia berhasil berdagang. 133. Saat ditanya mau kemana, Skimcul menjawab, mau ke tempat di mana gua nggak ada kalian. Good Eviton dan timnya pun pergi, meninggalkan Skimcul. Skimcul kini bersama si goblin sialan yang bersembunyi di balik bebatuan. Mereka berdua resmi menjadi tim. Skimcul dan goblinnya tiba di kota besar Foredel. Ia melihat banyak pemain level tinggi. Beberapa duit yang mereka dapat, ya pikirannya duit terus.
Skimcul mencium bau duit. Katanya ia harus mengganti peralatan baru dulu. Skimcul mengingat kekalahannya dari monster level rendah. Dan ia sadar ia harus meningkatkan peralatannya. Skimcul marahi goblinnya. Goblin, jangan buat masalah di desa ini. Tiba-tiba monster kucing raksasa muncul. Monster? Teriak Skimcul. Ada monster level boss di sini. Goblin, lindungin gua, katanya panik. Skimcul sadar ada orang yang mengganggu monster itu. Salah, Cok. Skimcul sadar ada orang yang menunggangi monster itu. Monster ini juga panggilan. 148. Bang, suara lu kan kayak begitu, Bang. Makanya lu sembuhin dulu. Kan lu habis operasi, Bang. Ya gimana ya, Tak? Kalau gua nggak ngonten, gua nggak konsisten dong. Ya selambat-lambatnya gua bikin konten, tetap harus gua sajikan buat penonton gua, Tak. Gua sudah tercebur, ya udah gua berenang sekalian. Oh iya iya, Bang. Mantap, Bang. Ya, doakan Abang Botak sembuh ya, guys ya. Bagi yang mau support bisa lihat di deskripsi. Terima kasih. Makasih, Bro. Wanita di atas monster itu berkata, Michelle jinak kok, tapi Skimcul melihat monster itu ngiler. Dia ngiler, banyak banget. 149. Skimcul menyadari, wanita itu sangat kuat, bahkan melebihi Guild Everton. Wanita itu menyapa Skimcul, tapi ternyata dia teriak pada goblinnya. Skimcul marah dan menganggap goblinnya itu tidak lucu sama sekali. Wanita itu memberi nasihat tentang hubungan yang tak stabil, lalu pergi dengan monsternya bersama Maisel. Skimcul membalas dengan sindiran. Makasih atas nasihatnya. 156. Skimcul pergi ke pandai besi yang bernama Humphrey. Humphrey langsung menghinanya, dasar sampah. Humphrey menawarkan armor dan Skimcul membelinya untuk pertahanan. Meskipun ia hanya punya poin agility, Humphrey memuji pilihan Skimcul, tetapi tetap mengatainya idiot. Skimcul mencoba armor baru, tapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ia mencoba menjualnya kembali, tapi si Humphrey menolak. Skimcul melihat tanda seru, quest di kepala Humphrey. Humphrey marah karena palunya hilang dan menyuruh Skimcul mencarinya di dungeon Underground Waterway. Skimcul menerima quest yang hadiahnya adalah kemampuan memproses material. Skimcul sadar material dari Hidden Boss itu berharga karena quest ini. Skimcul dengan sombong bilang, ia akan solo di dungeon itu. Gue bakal selesaiin ini dalam 30 menit, katanya sambil mengatai goblinnya. Humphrey ternyata ikut. Kenapa sih lu nguntit gue terus? Teriak Skimcul. Skimcul menganggap Humphrey sebagai beban dan variabel tak terduga, tapi sadar, quest akan gagal jika Humphrey mati. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa kalian share ya ke grup tetangga, RT, RW, dan lurah. Nah, kalau kalian gak lakuin, gua doain kalian bokoknya bisulan. Awas ya kalau enggak, gua doain bisulan kalian. Ia akan lari duluan dan mengabaikan Humphrey. Tapi si Humphrey ternyata adalah seorang petarung yang kuat. Ia mengamuk di tengah monster. Humphrey menghajar monster itu dengan palunya, berteriak. Mereka bukan tandingan Humphrey si hebat. Skimcul geleng-geleng kepala. Gak bisa ditinggal nih orang, terlalu barbar. Rencana kaburnya pun gagal total. Humphrey bertarung dengan semangat. Skimcul pun tersenyum puas. Ini adalah cara yang lebih aman katanya. Meskipun akan memakan waktu yang lebih lama. Humphrey mengungkapkan, ia adalah mantan prajurit yang mengeluarkan skill, Warcry. Mereka menemukan bos dungeon. Sebuah tengkorak bermahkota yang menakutkan. Skimcul melihat jebakan dan mencoba meringati Humphrey. Tapi sudah terlambat. Bos itu bangkit dan Humphrey pun tertangkap. 3 panah melesat menyerang Humphrey. Humphrey terkena serangan. HP-nya terus turun drastis dan dia mati. Skimcul pun memandang jasad si Humphrey dan berkata, dasar sampah kalian semua. Skimcul kembali ke kota dan marah berteriak, aku akan bunuh si bajingan ini lagi. Ia menemukan si Humphrey yang ternyata masih hidup. Humphrey menghina Skimcul, tapi Skimcul membalas dengan sindiran, makasih sudah menemukan paluku. Notifikasi quest clear muncul menjelaskan Humphrey palunya terjatuh di awal dungeon. Ia baru menemukannya. Humphrey menempa material. Ia mengklaim kualitas armor tergantung pada keringatnya. Skimcul menyindir bahwa si Humphrey tidak berkeringat, tapi ia tahu armornya akan bagus karena terbuat dari material langka. Akhirnya Skimcul memakai armor baru, Blue Steel Like Armor, dengan atribut rare
yang membuatnya senang. Ini armor rare pertamaku. Teriaknya dengan bangga. Humphrey memberi Skimcul sebuah barang gratis. Tiba-tiba Skimcul diserang oleh pria berkacamata. Pria berkacamata menyerang Skimcul karena ia adalah orang terakhir yang satu party dengan tuannya, Catherine, yang kini berada di dalam kondisi kritis. Skimcul teringat Catherine adalah penyihir dungeon tambang yang pernah ia temui. Skimcul teringat Catherine, penyihir yang dulu ia temui di dungeon tambang. Ia membela diri, menganggap dirinya korban karena Catherine mengkhianatinya. Namun pria berkacamata menyebut Catherine koma, membuat Skimcul terkejut. Rahasia terungkap, Catherine adalah pewaris perusahaan besar. Skimcul dan goblinnya tertawa licik, melihat peluang besar dari tragedi Catherine. Skimcul mulai membicarakan perusahaan Catherine, menyadari ia bisa memanfaatkan situasi untuk keuntungannya pribadi. Pria berkacamata bingung bagaimana Skimcul bisa selamat dari monster level 80. Padahal ia hanya level 3. Skimcul menjawab dengan alasan mengada-ngada. Kelasku berubah menjadi hidden class. Ia menambahkan manipulasi. Apa menurutmu lebih baik mencoba sesuatu daripada hanya menunggu keajaiban? Skimcul merenung, takut rahasianya akan terbongkar. Kalau mereka tahu aku bohong, mereka akan membunuhku. Orang di sekitar mencibir. Omong kosong. Itu gak pernah terjadi. Skimcul tetap percaya diri. Setidaknya aku terlihat seperti orang yang mencoba menyelamatkannya. Ia semakin yakin. Mereka tak akan mengabaikanku. Orang yang berusaha menolong pewaris perusahaan. Goblin ikut tertawa. Cik. Ia mendekati Catherine. Aku akan berpura-pura menyelamatkanmu. Lalu akan kubilang ke mereka setelah beberapa waktu nanti. Dengan wajah serius, ia berkata, kau mungkin harus duduk untuk dengar ini. Pinjam dulu 100. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Seperti itu. Bukankah yang kemarin belum kau bayar? Ini kemana dah bang konsepnya? Ya gua bingung cerita apa tak. Jadi gua selipkan komedi yang embel-embelnya itulah. Biasa kehidupan manusia-manusia di Konoha. Pinjam dulu 100, besok gua bayar. Oh iya bang, bener bang, gua kemarin korban bang. Korban dari lu bang, lu ngebalikin uang gua bang. Ia bingung, tapi bagaimana caranya membawanya kalau dia masih bahkan tak bisa berjalan. Bang, itu melon bang. Bukan melon itu tak, lu pikiran lu melon terus. Jelas-jelas itu durian Bangkok, cok. Gede banget. Apaan sih bang? Lu yang apaan tak? Dari kemarin melon mulu. Skimcul tersenyum licik. Aku tahu caranya. Goblin ikut bersorak. Catherine akhirnya bisa dipaksa berjalan. Skimcul puas. Kalau dipaksa, dia bisa ikut. Ini cukup baik. Skimcul mulai ragu. Apa ini benar-benar baik-baik saja? Kerumunan mulai makin memperhatikannya. Orang-orang mencibir. Dia yang terburuk. Semoga dia mati. Skimcul panik. Ini sama sekali gak baik. Skimcul buru-buru beralasan. Aku dekat dengan wanita ini. Tapi orang lain mengejek. Kalau begitu, biar aku yang jadi temannya. Lalu kupukul dia juga. Skimcul pucat. Sial. Ini sama seperti kota sebelumnya. Seorang pria tua berteriak. Ikut aku. Skimcul bingung. Pria tua itu berkata, tidak ada waktu. Kalau mau hidup, ayo cepat. Di tempat persembunyian, Skimcul memperkenalkan diri. Sombong. Sergil Silicik de Channing. Namanya aja udah aneh Skimcul bang. Lu tambahin lagi. Serguel, sok keren lu bang. Ya bukan gua tak yang nambahin. Gua kan cuma mengarang cerita. Daripada lu tak. Kenapa jadi gua bang? Lu debat gua mulu dari tadi. Ceritanya gak selesai ntar. Oh iya mabang. Tapi yang gua jadi heran. Ngapain lu jejerin gua sama si botak sebelah? Lu juga botak tak? Ya abang juga botak. Udah. Gua ngalah dah. Ia menatap curiga.
Aku lolos dari masalah, tapi belum pernah percaya pada kalian. Jadi apa rencana Guild of Iton di sini? Pria tua menjawab, kami hanya berkumpul untuk raid. Saat itu biasanya guild tak bergerak bersama. Skimcul acuh. Terserah. Goblin menyeringai. Hihihi. Ia menekan lagi. Kau bagian informasi Viton kan? Kasih aku informasi berguna. Pria tua itu menyuruh Skimcul diam. Kalau mau tahu soal informasi Foredel, kita harus ke tempat lain. Ia berjalan masuk ke gang sempit berkata, ikut aku. Notifikasi muncul. PK mode activated. Pria tua itu berkata, ia tidak tahu banyak soal Foredel. Ia menjelaskan, bos rek tak muncul hanya sebulan sekali. Ada kondisi khusus di mana mirip di leveling. Ia menatap tajam. Kenapa kau begitu terobsesi dengan dungeon? Kau selalu marah kalau ada penundaan raid. Skimcul gugup. Itu karena duit. Aku butuh duit di dungeon. Makanya aku selalu ikut dungeon. Biar dapat lebih banyak duit. Dalam hati, aku gak boleh bilang ini karena bug. Pria tua. Kalau memang mau ikut dungeon yang kuat, ada langkah-langkahnya. Kalau baru tiba di Foredel, ia menambahkan, di Phoenix L besar, ada area bermain quest banyak. Pemain level tinggi juga ke sana. Skimcul kegirangan. Benar, main quest. Kalau aku kalahkan main quest, aku bisa ke arena level tinggi. Dengan semangat, Skimcul berteriak. Bagus. Ayo Goblin. Pria tua itu menuntun Skimcul. Tiba-tiba roboh. Skimcul dan Goblinnya terkejut. Goblin marah tertawa licik sambil memegang barang rampasan. Skimcul marah besar. Di mana gadis baji gur itu? Bang, ingat dong, kamu nggak boleh kasar, bang. Catherine ternyata ditawan oleh dua pria asing. Mereka tergiur dengan melon yang... Bang, itu bukan melon, bang. Tapi kan peralatan Catherine yang dipakainya itu kan mahal, bang. Salah satu dari mereka sinis. Dia bahkan tak melawan. Jadi ini salahmu. Mereka berpura-pura peduli. Mari kita panggil penjaga untuk melindunginya. Itu lebih baik untukmu. Bang, lebih baik sama si botak, bang. Lebih aman kan si Catherine-nya, bang. Itu mah bukan aman, tak. Tapi malah jadi infeksi nanti. Kena kepala mutak. Skimcul berlari panik. Sial, dia tak sadar. Luka kecil pun bisa membunuhnya. Seseorang menelpon Skimcul. Dia masih baik-baik saja kan? Skimcul ngos-ngosan. Tentu saja. Orang itu menekan. Tunjukkan padaku. Skimcul menolak. Aku akan sibuk. Nanti saja. Panggilan terputus. Orang berkacamata di layar mengumpat. Dasar kampret. Seorang pria berjas hitam berbincang dengan Master Kimon. Hah? Naik? Level 76? Ia berkata santai. Biarkan saja dia. Apa yang biasa kita lakukan salah. Nama besar terungkap. Han Kimon, Presiden Semyung Group. Kimon He meyakinkan bahwa Catherine adalah pewaris berikutnya. Dan rakyat biasa tak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, sang presiden khawatir. Kenapa kamu menyerahkan Catherine pada seorang pria seperti dia? Kalau bisa disembuhkan di dalam game, bukankah lebih baik kita yang melakukannya? Kimon, menegaskan, menyembuhkan, itu mustahil. Presiden menatap serius. Ada kemungkinan suatu terjadi pada Catherine. Tapi perubahan apa yang bisa terjadi? Ia tumbuh sebagai anak Semyung. Selalu patuh. Kimon He terlihat sedih. Heaven's Door adalah satu-satu pilihan yang Catherine buat untuk dirinya sendiri. Tempat ini adalah surga baginya. Tempat untuk bebas. Sementara itu, Skimcul berlari kehabisan napas bersama goblin peliharaannya. Ia protes, game sialan macam apa yang kasih fitur capek begini? Kota ini terlalu besar. Bagaimana kita bisa menemuin dia? Tiba-tiba ia berhenti bergumam. Tunggu, sebentar. Skimcul teringat, sebelumnya pernah dapat goblin point tanpa melakukan kesalahan. Skimcul teringat,
Sebelumnya dapat Goblin Point tanpa melakukan kesalahan. Ia sadar ada sesuatu yang aneh dari sistem ini. Bisa jadi itu adalah sebuah petunjuk untuk menemukan Catherine. Skimchul berlari sambil berpikir keras. Ia menekan dadanya. Kesal karena staminanya cepat habis. Goblinnya masuk ke arah gang kecil, seolah menemukan jejak Catherine. Skill kedua Goblin Towing. Kemampuan melempar goblin ke tujuan yang diinginkan. Skimchul bengong. Lempar goblin? Tapi ini lumayan berguna. Skill ketiga. Rally muncul. Goblin langsung teriak panik. Ki! Skimchul menangkap goblin dengan wajah niat jahat. Ia mengaktifkan skill Goblin Towing. Dengan sekuat tenaga, Skimchul melempar goblin ke udara. Goblin menjerit keras. Ki! Duar! Goblin melayang di udara, menjerit ketakutan berkali-kali. Skimchul menunjuk ke arah goblin yang terbang, tertawa licik. Di sana, Catherine Chan. Skimchul berlari di gang sempit dengan ekspresi penuh semangat. Atau mungkin agak gila. Ia mendekat dengan wajah menyeramkan. Lidah terjulur. Hehehe, Catherine Chan, I come for you. We'll be together forever sing never. Ternyata Catherine dijaga dua pria. Together with you, factor level 60. Satunya, Knife Lisma, factor level 44. Salah satu pria mengejek. Oh, jadi kamu si jelek itu. Masih belum menyerah. Kami yang akan membuatnya merasa lebih baik, bukan kamu. Skimchul marah besar, berteriak, "Apa? Aku gak di sini buat bikin dia senang. Siapa kalian sebenarnya?" Pria berambut panjang menjawab dengan tenang. Kami dua pria tampan yang hobinya menyelamatkan wanita yang dalam kesusahan. Skimchul membalas, "Jangan bercanda. Justru kalian yang membahayakan dia." Pertarungan dimulai. Salah satu pria melompat menendang. Kali ini mati. Dasar si jelek kampret. Skimchul menoleh dengan tatapan gila. Hah? Goblin peliharaannya muncul dan membantu. Kedua pria itu jatuh terkapar di tanah. Goblin tertawa keras. Skimchul ngakak puas. Hahaha, rasain tuh. Dasar bajingan tolo. Gimana rasanya kalah sama orang jelek? Tawa Skimchul yang keras menggema sampai terdengar oleh para penjaga. Seorang kesatria bertanya heran. Apa itu suaranya? Skimchul masih tertawa terbahak-bahak bersama goblin di samping Catherine yang pingsan. Tawanya semakin gila, sampai Catherine hanya bisa diam menatapnya. Inilah penutup season 8 dengan Skimchul yang tampak semakin tenggelam di dalam kegilaannya. Skimchul panik, mencoba alasan ke penjaga bahwa ia diserang duluan, tapi sadar tak akan bisa dipercaya. Ia berpikir membunuh penjaga agar tak ditangkap. Tiba-tiba si kakek, penipu sebelumnya muncul, membuat Skimchul kaget. Kakek itu menasihatinya, membunuh NPC, penjaga hanya akan memperparah keadaan. Lebih baik kerjasama. Kakek menghadapi penjaga, pura-pura ramah. Sistem muncul, NPC gifting, memberi item untuk meningkatkan hubungan. Kakek mencoba menyuap penjaga dengan sekantong emas. Penjaga marah besar, menolak suap dan menangkap si kakek. Sistem hubungan notifikasi menurun dan kakek dicatat sebagai kriminal. Skimchul heran, ternyata kakek itu ditangkap menggantikannya. Ia jadi bingung, apa sebenarnya dia orang baik? Skimchul ngamuk di depan gerbang istana. Kenapa gak bisa masuk? NPC penjaga dengan santai. No means no. Mungkin tidak. Skimchul, lah katanya quest utama dan ada di dalam. Tiba-tiba pria berbaju kuning muncul. Jangan buang tenaga. Pintu itu gak bakal bisa terbuka. Skimchul, siapa lu?
Pria berbaju pria berbaju kuning. Aku adalah. Pria itu tersenyum lebar. Sin. Tanda seru muncul di kepalanya. Skimcul langsung mikir, waduh, ini orang Black. Kasian gua quest. Gua kan kesini mau cari quest. Sin, sok bijak. Lihatlah dari caramu menggedor pintu. Pasti kamu pemain baru ya? Skimcul. Woi, jangan nyinyir di depan umum lah. Sin, aku suka matamu. Ada aura petualang. Skimcul melongo. Bro, ini game, bukan ajang casting sinetron. Sin, bantu aku. Ayo. Ada reruntuhan yang hilang. Skimcul dari kejauhan. Ya elah, jauh-jauh ngibul. Ternyata ujung-ujungnya nyuruh kerja Rodi. Ahaha. Sin mulai ceramah panjang lebar soal pembuktian diri. Skimcul langsung pencet tombol skip. Sin kaget. Lu jangan skip gue woi. Main quest, show your skill. Ambil core dari golem di Lost Ruin. Hadiah 250 gram. 250 gram apaan bang? Itu tulisannya jelas-jelas 250 gold. Itu kan di game bang. Lu kerja yang bener napa bang? Lu kayak DPR aja sih bang. Gak bener kerja lu bang. Ya maaf tak. Gua ngutamain ini. Banyak alasan lu bang. Iya. Gua salah tak. Lanjut. Oke bang, lanjut bang. Lain kali yang bener bang. Skimcul lah, ambisi ambil batu doang. Ini game makin mirip tukang bangunan. Kok pakai ngambil batu segala sih? Skimcul mendengus. Harusnya bilang dari awal kalau dungeonnya beginian. Lalu NPC manyun sambil berkata, pinjam dulu 100. Skimcul berdiri di depan dungeon, penuh aura seram. Lost Ruin? Hah? Yakin gak salah? Jangan-jangan maksudnya Lost Life? Skimcul yakin bisa lewat dengan speednya. Tapi kali ini harus bawa Catherine tanpa kena damage. Ia mengatur strategi. Menyuruh Goblin siap dengan skill rally. Skimcul berhasil mendarat di seberang. Tiba-tiba terkena jebakan gergaji besar. Teriak kesakitan. Ya! Ia tetap bertahan, menyiapkan rally. Goblin datang dengan bersemangat. Skimcul tersenyum puas, kagum dengan skill rally. Goblin malah mengikat Catherine dengan tali. Goblin tertawa licik sambil memegang tali. Hahaha, saatnya gua tarik cewek ini kayak narik karung beras. Skimcul kaget setengah mati. Ternyata skill rally cuma berlaku untuk goblin, bukan manusia. Lucunya ekspresi Skimcul di sini campuran antara panik dengan pengen ketawa sendiri karena salah paham dengan sistemnya game. Ya, kita diperlihatkan muka datar tanpa dosa. Kita diperlihatkan kelincahan Catherine. Tapi ini bukan lincah sembarang lincah. Ini kelincahan sambil terbang di atas lava. Lengah dikit bisa gosong gadis kita guys. Kayak pisang goreng yang baru diangkat dari minyak panas. Dengan kelincahan gua yang udah level ninja pasar, harusnya gampang nyebrang. Tapi kali ini gua bawa emak-emak, jangan sampai lecet dikit pun. Aku sih benci sama lu, tapi gua juga males repot-repot kalau lu kesakitan. Goblin, pegang talinya. Gua duluan yang nyebrang. Nanti gua panggil pakai skill. Berhasil mendarat. Goblin berhasil menarik gadis kita dengan selamat. Catherine yang masih pingsan dilempar Goblin, mendarat di depan Skimcul dengan muka datar yang kayak patung. Skimcul, apa? Ini? Lu mau bikin dia jadi bantalan kejutan? Skimcul berteriak panik. Catherine, bangun woi. Jangan bikin gua jadi duda sebelum nikah. Teriakannya kayak orang kehilangan dompet yang mau bayar parkir. Tiba-tiba layar berubah. Tampak dengan pemandangan pegunungan yang indah. Awan bergerak dan suasana damai. Skimcul, ini apaan? Kok jadi iklan susu kalsium?
Kembali ke mansion keluarga Catherine. Pelayan Catherine marah besar. Wajahnya merah, padam sambil berteriak. Bagaimana bisa nona kita dibiarkan dalam bahaya begitu? Pelayan mengamuk. Kayak mama lihat harga minyak goreng lagi naik harga. Ayah Catherine dengan muka penuh amarah sambil bawa tongkat. Dengan rok pendek kayak gitu, sama make up yang bikin kamu kayak mau ikut audisi dangdut, apa kamu mau hidup kayak kaum rendahan itu? Catherine gemetar sambil menangis. Aku minta maaf ayah. Aku akan ulang lagi. Sumpah, demi kuota unlimited. Ayah teriak. Kalau kau tahu aku punya anak cewek kayak kamu, akan harga diriku bakal turun kayak diskon akhir bulan. Ekspresinya serius. Tapi suasananya jadi mirip bapak-bapak yang lagi marahin anaknya gara-gara motor dipinjam pulang habis bensin. Catherine menangis terseduh-seduh. Dengan tangan bersatu seperti lagi minta maaf ke guru gara-gara PR lupa dikumpulin, Catherine teriak sambil banjir air mata. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf ayah. Aku gak akan nakal lagi. Sumpah, demi kuota gratis. Catherine sambil histeris memanggil. Ibu, tolong aku ibu. Aku gak kuat kalau hidup tiap malam dengan ceramahan ayah yang bikin kepalaku pusing seperti sinetron Ajab Kubur. Catherine kecil berlari ke arah ibunya. Air mata membanjiri wajahnya. Ibu, ayah mencoba membunuhku. Tolong, hentikan dia. Sang ibu hanya mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. Wajahnya datar, kosong. Catherine berhenti. Suaranya melemah. Tolong, lakukan sesuatu. Ibu. Ibu. Kembali ke masa kini. Han Ki-moon memejamkan mata. Wajahnya penuh amarah dan penyesalan. Kau adalah satu-satunya keluargaku. Dia bergumam menatap Catherine. Catherine. Kembali ke dungeon. Skimchul masih panik dengan di depan Catherine yang tak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan, Goblin? Skimchul melotot, seolah mengerti apa yang dikatakan Goblin. Apa katamu? Orang sepertiku tidak akan pernah bisa merasakan sentuhan wanita secantik ini. Jadi, aku harus mengambil kesempatan untuk melakukan resusitasi dari mulut ke mulut. Skimchul langsung merona dan kegelapan. Mulut ke mulut? Tapi ini kan cuma game. Meskipun ada sensasi sentuhan secara fisik, meniupkan udara itu secara itu mustahil. Goblin hanya menatapnya dengan pandangan bijak. Tentu, itu tidak mungkin dari awal. Catherine terlihat dengan tali. Wajahnya pasrah. Tidak peduli aku melakukan atau tidak. Dia sudah mati duluan. Jadi mari kita coba. Skimchul memposisikan dirinya di atas Catherine. Ada hukum yang namanya hukum orang baik atau semacamnya kan? Dia membisikkan sesuatu pada Catherine yang tak sadarkan diri. Siapa tahu guncangan mental dari usahaku ini bisa membuatnya bangun. Dengan wajah yang sangat mesum, Skimchul menunduk. Jadi, ini sama sekali bukan untuk memuaskan nafsuku. Aku melakukan hal yang benar. Aku melakukan CPR, cuk. Tiba-tiba seorang NPC kesatria datang. Bagaimana kondisi nona itu? Skimchul yang kini berada dalam posisi aneh menoleh. Wajah kesatria itu terkejut marah. Kau bangke. Seorang pria berkacamata muncul di layar hologram. Itu adalah kepala pelayan si Catherine yang kini terlihat sangat marah. Hah? Tuan pelayan? Kepala pelayan itu menatap Skimchul dengan dingin. Jadi ini yang ingin kau tunjukkan padaku. Akan kubunuh kau. Skimchul panik. Keringat dingin membasahi dirinya. Tidak. Aku bersumpah dia baik-baik saja. Dan tidak mati sama sekali. Jadi tolong. Pria berkacamata itu dengan setelan jas rapi berdiri di sebuah ruangan dengan tim medis yang sedang berada memantau sesuatu. Aku sangat tahu bahwa dia baik-baik saja. Saat ini aku sedang masuk ke dalam game untuk urusan pekerjaan. Dan tim medis mengirimiku informasi langsung tentang kondisi vitalnya. Sebuah hologram lain muncul.
menampilkan status item Catherine. Rare Magical Dress of the White Spider. Resistance level 34, Intelligence 28. Dan perlengkapan yang ia gunakan adalah yang terbaik untuk di levelnya. Dia tidak akan terkena kerusakan fatal kecuali kau membawanya ke Hidden Dungeon. Skimchul terkejut. Dia tidak mati. Pria itu kembali menatap Skimchul dengan tajam. Alasanku memeriksa adalah untuk memastikan sehelai rambut kotormu tidak menyentuh nona itu. Saat ini dia tidak sadarkan diri. Pria itu menekan tombol hologram seolah-olah mengakhiri panggilan. Jadi, tunjukkan padaku kondisinya. Layar hologram menampilkan pesan, "The call has been disconnect." Pria berkacamata itu hanya terdiam. Kembali ke Skimchul, ia menoleh ke arah goblin. Di sebelahnya, kau dengar itu, kan? Wajah Skimchul berubah menjadi penuh seringai nafsu. Matanya menyala merah. Kita lari sekencang mungkin untuk menuju ruang bos sekarang. Goblin itu ikut menyeringai. Kik. Mereka berdua lari dengan cepat, melewati lorong yang tiba-tiba dipenuhi jebakan. Sebuah bola batu raksasa menggelinding ke arah mereka. Skimchul memegang erat Goblin dan Catherine, bersiap untuk menghindar. Skimchul melompat, menaruh Catherine di punggungnya, lalu meluncur ke atas sebuah papan di bawah batu bola yang menggelinding, menghindari tabrakan. Setelah lolos dari jebakan bola batu, Skimchul dan Catherine sampai di jembatan yang rusak. Cross the broken bridge. Skimchul melompat, sementara goblin di bawahnya mengayunkan tali untuk menarik mereka. Skimchul membawa Catherine melompat dari salah satu platform ke platform lain. Platform trading? Bukan begitu, Bang. Lu promosi aplikasi atau promosi ini, Bang? Cerita manhwa. Iya, gua cerita manhwa, tak. Cuma gua beri sedikit komedi, tak. Nggak ada lucu-lucunya lo, Bang. Kayak DPR. Udah, lanjut tak. Oke, Bang. Baru mau oke, Bang. Udah ada melon yang jatuh, Bang. Itu bukan melon yang jatuh, tak. Itu si Catherine yang jatuh, tak. Lu ini pikiran lu ngeres terus, tak. Mau gua gaplok nih lu, tak. Sorry bang, soalnya keseringan nonton ini, Bang. Nonton apa, tak? Nonton abang, Bang. Jadi pikiranku agak-agak ngeres, tak. Tiba-tiba golem raksasa, monster yang menjadi target quest, muncul. Kill the golem. Golem itu mengangkat tangannya, bersiap menghancurkan mereka. Skimchul dan Goblin berdiri di depannya, sedangkan Catherine masih tergeletak tak sadarkan diri di belakang mereka. Skimchul menggunakan tokatnya untuk menangkis serangan golem, tapi serangannya tepat kuat hingga membuat mental ke belakang. Maksud gua mental ya, bre. Ah, sial! Skimchul berteriak panik. Aku terlalu bersemangat dan melemparnya seperti proyektil. System, you have gained a goblin point. Kamu mendapat goblin point. Sial, beraninya kau menyerang penjinak jebakan seberguna milikku. Skimchul berteriak marah pada golem yang baru saja menyerang Catherine. Habisi dia dalam satu serangan. Goblin, kick! Tangan Catherine yang tergeletak di tanah tiba-tiba bergerak. Jari-jarinya gemetar, seolah merasakan bahaya. Dengan satu pukulan penuh dari tangan Goblin level 999, golem itu langsung hancur berkeping-keping. Terjadi kebakaran besar, dan golem itu berubah menjadi debu dan api. Intinya hancur ya, guys ya. Itu aja sih. Ya, intinya Bang Botak mau ngelanjutin cerita ini, tapi Bang Botak udah kurang srek sama cerita ini. Maksudnya gimana gitu ya.
penontonnya sedikit. Jadi Bang Botak perlu dukungan ya guys ya. Kalau mau video ini lanjut, kalian kasih like sebanyak 1000 ya guys ya. 1000 aja, nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Jadi Bang Botak mau ganti cerita lain dulu, review cerita lain dulu. Sementara video ini Abang Botak tunda dulu ya guys ya. Mohon maaf yang sempat-sempatnya lagi lutak, salah-salah. Maafin gua ya Bang. Jadi seperti ini ya guys ya. Jadi Bang Botak mau lanjutin cerita lain. Nah, jadi Bang Botak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Jadi kalian kalau mau lanjut ini Abang Botak cuma minta sedikit aja, 1000 like aja kalau mau lanjut. Bang Botak mau review cerita lain soalnya. Mohon maaf ya guys ya. Kalau mau lanjut Bang Botak lanjutin. Soalnya kalau Abang Botak lama ngupload itu karena Bang Botak kerja ya guys ya. Karena ini penghasilannya nggak ada, belum ada seperti channel Bang Botak yang satunya ya guys ya. Tapi itu bukan tentang alur cerita seperti ini ya guys ya. Jadi ngobrol panjang lebar seperti ini ya Bang Botak buka-bukaan aja ya guys ya, karena hobi doang. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa kalian share ke grup keluarga dan ke grup DPR dan ke grup gangster macam-macam. Terserahlah, ke grup presiden, ke grup Korea Utara juga nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting ada yang like, komen, dan di subscribe. Kalau nggak gua doain kalian bisulan. See you di next time.